Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu secara online bersama dengan keluarga di rumah. Kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Meskipun telah memasuki masa new normal, namun dengan situasi kondisi yang masih belum kondusif saat ini, kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita bersama tetap mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan saat ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sweknyo THD. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita awali ibadah ini dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara, mari kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkahi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, pada hari ini, hari penuh berkah, hari Tuhan. Kami berkesempatan untuk berhimpun di dalam keluarga kami. Sungguh kami bersyukur. Setiap anggota keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan karenanya dimungkinkan kami merayakan kebersamaan kami pagi ini, hari ini dengan penuh sukacita dan syukur. Kami tahu, kami sadar bahwa sesungguhnya kami terbatas dalam sejumlah hal. Ada juga upaya yang kami lakukan untuk semakin memperbaiki hidup kami, namun siapalah kami? Menyadarkan kami sekalian bahwa hanyalah anugerah-Mu yang memungkinkan kami bangkit kembali untuk hidup dalam kasih karunia Sang Juru Selamat. Perbaruilah kiranya hidup kami, keluarga kecil kami, keluarga besar kami. Berkenanlah atas kami, ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali bait yang pertama. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga
berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudara, mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Roh Kudus, kepada kami dianugerahkan kerinduan untuk mendengar sapaan-Mu, panggilan-Mu, dan berita Injil-Mu. Berfirmanlah bagi kami sekalian dan mampukanlah kami menjadi para pendengar yang baik serta pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian kitab suci yang kita baca pada hari ini adalah Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini selalu saja saya bawa, walaupun sebenarnya pertanyaan tersebut bukan baru. Pertanyaan itu berasal dari waktu sekian tahun lampau. Pada waktu saya seorang bocah, tidak bocah amat, kira-kira kelas mungkin 6. Tapi saya selalu mengingat pertanyaan dari guru Sunday School saya itu, karena pertanyaan itu pertanyaan yang luar biasa hebat. Saya sebut begitu karena saya betul-betul tidak tahu jawaban apa harus diberikan. Pertanyaannya adalah, mungkin di sejumlah pertemuan sudah pernah saya sebut. Guru Sunday School itu membaca dari buku tuntunan. Begini, apakah Yakub itu lebih dikasihi daripada Esau? Cerita sejarah suci awal itu. Nah, tentu kami bisa menjawab. Meskipun masih bocah, ya kita semua sudah tahu menjawab apa. Nah, pada gilirannya kemudian ada lagi pertanyaan. Mengapa Yakub dikasihi secara khusus oleh Tuhan? Nah, saudara, Yakub itu anak bungsu. Esau sulung. Nah, saya betul-betul terperanjat dengan pertanyaan itu. Dan kalau Anda tahu jawaban apa, boleh juga disampaikan. Kira-kira apa sebabnya, motif apa bahwa seolah-olah Yakub itu dikasihi khusus oleh Tuhan? Memang kemudian kami menjawab bermacam-macam jawabannya. Guru seakan Yakub itu sebenarnya hanya ingin mencapai berkah, tapi berkah itu mustahil didapatkan karena hanya si sulung yang akan mendapatkannya. Nah, karena dari orang tuanya tidak akan mendapatkan berkah itu, kesulungan itu, maka diberi langsung oleh Tuhan. Ya, dan lain-lain, kira-kira begitu. Dan itu betul, itu sebenarnya. Kecuali pada akhirnya setelah saya betul-betul tidak punya ide waktu itu, saudara. Apa ini jawabnya? Karena saya ingat terus itu. Kata Pak Guru Sunday School itu, karena ada pangarep-arepnya si Yakub yang ngeloho. Wah, mungkin Anda tidak tahu maksudnya ngeloho.
ngeloho, yang angel, yang tidak mungkin, tidak bakalan itu tercapai. Apapun usahanya, apapun perjuangan si Yakub itu tidak mungkin. Nah, baru belakangan ada penjelasan, tapi bukan dari guru sekolah minggu, bukan dari guru Sunday School itu, dari dosen kami di STT. Disebutkan begini, masyarakat kitab suci itu adalah masyarakat yang sifat dasarnya laki-laki. Sifat dasarnya yang utama, yang sulung, yang laki-laki. Jadi selain itu, secondary, nomor 2, kadang-kadang bagian nomor boncit, ente-entean. Kalau kebagian, kalau mungkin tidak kebagian, ya terimalah itu. Oh, mungkin itu jawaban yang masuk akal, karena itu merupakan sistem yang dianut oleh masyarakat itu. Sebab ada banyak sekali cerita tentang begitu, saudara. Orang yang susah, orang yang menderita, orang kecil, orang tersisih, orang bermacam-macam jenis yang begini ini, umumnya lalu itu adalah kelompok yang kalau bukan bontil, boncit, nomor ente-entean, ya memang layak tidak terlalu diperhatikan. Itu cerita latar belakang, saudara-saudara. Tapi pada hari ini, cerita Injil Matius yang kita baca saat ini, Matius 25, itu ada sesuatu yang sangat grace, sangat baru. Bahwa Tuhan berpihak kepada bukan saja yang serba nomor terakhir tadi itu, tetapi ini bahkan orang yang tidak sempat, tidak pernah mendapat perhatian khusus, itulah yang didatangi, yang ditemani, yang didukung secara khusus oleh Tuhan. Dan karena itulah maka penegasannya adalah nanti pada akhir zaman kriteria Anda masuk ke kerajaan Allah atau ditolak, ukurannya ialah sejauh mana Anda memberi hati, Anda memberi sapaan khusus kepada saudaraku yang paling hina ini, yang paling kecil ini, yang menurut sistem masyarakat biasanya tidak diperhatikan, tapi kalau mereka itulah yang menjadi fokus perhatianmu, maka disambut oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ukuran kebaikan, ukuran kesalehan seseorang itu sudah sangat jelas. Ialah apakah hatimu bersambut dengan hati mereka yang kecil itu, yang terhina itu, yang lama menjadi orang pinggiran itu. Pak,
Apakah ini karena Injil itu ditulis oleh kelompok yang berjuang untuk survive? Injil Matius ditulis oleh seorang murid Tuhan yang termasuk kelompok kecil, kelompok yang bukan sangat penting. Dan karena itulah maka lalu hatinya berada pada bagian, pada pihak yang kecil, yang tersisih, yang marginal. Apakah karena itu? Bukan, saudara-saudara, bukan. Tapi karena Tuhan menegaskan sejak awal bahwa Dia datang ke dalam dunia ini sebenarnya untuk maksud yang sama sejak awal. Ialah mengasihani, mengasihi, mengangkat, ngancani, membaturi, mendampingi dan membangkitkan siapa saja yang sebenarnya tidak layak. Nah, kalau ini cocok, Pak. Ya cocok. Jadi sebenarnya kalau dihitung benar, apakah orang yang layak sebenarnya cukup banyak? Tidak. Apakah orang yang memenuhi syarat itu sebenarnya ada sejumlah? Juga tidak. Di situ motif dasarnya. Maka kemungkinan yang baru yang akan dibikin dan digelar bagi umat manusia adalah mendatangi mereka yang tersisih, yang kecil dan lelah dan lemah tadi itu, supaya siapapun yang punya nasib terpinggirkan, masih ada ruang selalu bagi Tuhan untuk mengucapkan selamat datang. Aku datang memang bukan untuk mencari orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang berdosa supaya kembali, supaya terselamatkan. Jadi saudara-saudara, terutama motifnya, niatnya, nuansanya adalah menyelamatkan. Dan orang yang benar-benar membutuhkan penyelamatan itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sekiranya pada posisi itu, maka kesanalah perhatian kita tertuju. Lah, kalau saya sendiri tidak pernah salah ini, tidak pernah keliru itu, bagaimana Pak? Tidak pernah salah ini, tidak pernah keliru itu, pertanyaannya ialah bagaimana dirimu berkontak dengan Sang Juru Selamat itu? Sebenarnya Sang Juru Selamat itu dirindukan atau tidak olehmu? Jadi saudara, kalau sebenarnya kita mau jujur, semakin kita mendalami keberadaan kita, semakin kita mengecek yang terdalam dari kita, itu sebenarnya ada sejumlah kerapuhan yang dirimu sendiri ragu-ragu kalau itu mampu diselesaikan. Tapi Tuhan datang memang untuk setiap orang yang merasa dirinya punya kerapuhan tertentu dan memohon Tuhan memberikan
pemulihannya. Maka kalau kita mau bersama dengan Tuhan, jalan Tuhan, maka jalannya jalan pro yang menderita, pro yang berkerinduan untuk dipulihkan hidupnya. Kepada setiap kita yang melakukan itu, yang berkonsentrasi untuk bidang itu, maka layaklah kita disambut dengan ucapan selamat. Anda berada di jalur keprihatinan dan perjuangan Tuhan sejak awal. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di surga, siapalah sesungguhnya kami, dari predikat yang sangat penting sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai imago Dei yang telah jatuh ke dalam kehinaan dan dosa dan kerapuhan. Walau kami merindukan kehidupan bersama dengan Bapa, tinggal dalam hadirat Bapa yang kekal, namun segera kami tersadar bahwa hidup kami terbatasi oleh natur kami, oleh nasib kami, oleh keberadaan kami, oleh sejumlah kegagalan kami. Kami selalu bersyukur bahwa Tuhan berkenan hadir dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang bahkan memberi perhatian sangat khusus bagi siapapun yang menyadari hidupnya terbatas, namun berkerinduan
untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur rahmat-Mu menyelimuti kami, anugerah-Mu penuh di dalam hidup kami, diperuntukkan bagi kami sekalian untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Perkenankan kiranya kami berdoa bagi keprihatinan kami dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Tolonglah ya Tuhan, sadarkanlah kami senantiasa agar kami mempunyai hati bagi sesama kami yang bersedih, yang berduka, yang tersisih, yang berjuang tiada henti untuk hidupnya. Berkahilah kami ya Tuhan, sanggupkanlah kami, bahwa kami sendiri lelah, lemah, tapi kami percaya Roh Tuhan yang hadir menyelimuti kami itu memampukan kami agar kami memperhatikan, berbagi dengan sesama kami, terutama mereka yang lemah oleh berbagai situasi dan keadaan. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, biarlah kiranya kami diperkenalkan lagi pada kehidupan yang bermakna pada saat kami memperhatikan dan berkerelaan untuk bersama-sama dengan mereka yang lelah, yang lemah, yang bersedih dan merindukan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, perkenankan kiranya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Antara lain saudara-saudara kami yang secara umum harus menjalani keprihatinan khusus, harus diisolasi diri secara khusus, harus ditangani secara medis, secara khusus pula. Berkahilah kami ya Tuhan, baik kami warga jemaat maupun kami warga masyarakat, warga bangsa, kiranya Bapa menolong memberkahi kami. Kami mohon kiranya kekuatan baru bagi kami, agar kami cukup kuat dalam menempuh perjalanan di konteks kehidupan yang tidak terlalu mudah bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, perbaharuilah kami dalam hal pengharapan kami bahwa Tuhan sungguh hadir menyertai kami yang tak berdaya, yang putus asa. Tuhan, inilah kami. Kami mohon pengasihan-Mu, kami mohon hati-Mu, kami mohon keberpihakan-Mu bagi kami ya Tuhan. Perkenankan kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami yang dengan gigih berjuang, berupaya untuk mendatangkan situasi yang lebih aman, yang lebih nyaman, yang lebih sejahtera, berdamai. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh keberadaan kami, syukur kami dan kerinduan kami, yang semua kami aturkan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga,
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan, kita akan membaca ayat di Alkitab yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita bersama dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, berkat yang tidak terhitung dan tidak ternilai, terutama adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas segalanya ini Tuhan. Dan sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan yang sudah kami himpun, dan kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya persembahan ini bisa berguna, bermanfaat bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anggota keluarga yang telah berjerih payah bekerja, yang telah memberikan persembahan ini, yang telah dengan rela hati memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang memberkatinya. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kiranya rasa syukur itulah yang menjadikan semangat kami untuk kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, kami mohon untuk tetap berdiri. Saudara,
marilah kita undur dari ruang ibadah khusus kita saat ini. Kita akan berjalan terus mengikuti keprihatinan dan agenda Tuhan, supaya perjuangan kita benar-benar bermakna bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari 339 ayat 1 Kidung Jemaat, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa geram. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan untuk meneruskan perjalanan kita yang berikut. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian 474 Kidung Jemaat. Kepadamu puji-pujian, magda syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam Patunggilan. Silahkan duduk.